Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang pembagian hewan kurban. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Orang yang berkurban dan keluarganya boleh memakan daging hewan kurbannya sendiri. Bahkan hukumnya sunnah atau dianjurkan. Dia juga bisa request untuk meminta daging hewan kurbannya, asalkan tidak lebih dari sepertiga bagian. Daging kurban dianjurkan untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin dengan niatan untuk sedekah. Karena bagi mereka, memakan daging adalah sesuatu yang sangat istimewa. Oleh karena itu, sangat dianjurkan ya dibagikan kepada kaum fakir miskin. Sedangkan kepada orang yang mampu atau kaya, daging kurban diberikan sebagai bentuk hadiah. Jadi orang kaya boleh menerima daging kurban. Daging kurban bisa diberikan kepada saudara atau kerabat untuk mengikat tali silaturahmi. Daging kurban juga bisa diberikan kepada tetangga dalam rangka berbuat baik dalam bertetangga. Selain kita disayang oleh tetangga, kita akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daging kurban juga bisa diberikan kepada saudara sesama muslim sebagai pengikat tali ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam. Sedangkan untuk memberikan daging kurban kepada saudara non-muslim, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh, sedangkan yang kedua mengatakan boleh tapi dengan beberapa syarat. Silakan dilihat gambar kanan sama kiri. Kira-kira kalian pilih yang mana ya? Pasti sebagian dari kalian memilih yang sebelah kanan, karena terlihat lebih enak dan menggoda selera makan. Tetapi daging kurban diberikan dalam kondisi yang masih mentah, bukan matang. Kenapa demikian? Karena kalau dibagikan dalam kondisi matang, dikhawatirkan orang yang menerima banyak bagian hewan kurban tidak sanggup untuk menghabiskannya, yang akhirnya akan menjadi basi dan mubazir. Selain itu, orang yang menerima hewan kurban juga bisa bebas memasaknya sesuka hati, bisa dibuat sate, gulai, atau yang lainnya. Daging kurban tidak boleh untuk dijual, kecuali oleh orang miskin, yang mana dia mendapatkan bagian banyak sekali daging hewan kurban, sehingga mereka tidak mampu untuk menghabiskannya. Oleh karena itu, lebih baik dagingnya dijual, daripada kalau disimpan nanti akan basi. Maka bagi mereka boleh ya menjual daging hewan kurban. Sedangkan untuk orang mampu yang mendapatkan banyak bagian daging hewan kurban, maka bagi mereka tidak boleh untuk menjualnya. Bagaimana caranya? Bisa diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Sedangkan untuk orang yang kurban karena nazar, maka bagi mereka tidak boleh memakan daging kurbannya. Apa sih kurban nazar itu? Yaitu kurban karena dia sudah berjanji. Contohnya, apabila saya lulus ujian, saya akan berkurban 2 ekor kambing. Nah, ini yang dinamakan kurban nazar. Apabila dia sudah berkurban, maka dia tidak boleh untuk memakan daging kurbannya. Demikian penjelasan tentang pembagian daging hewan kurban. Apabila kalian masih belum paham, silakan ditanyakan via WA ya. Terima kasih. Materi kita pada hari ini mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat
bagi kita semuanya. Ada kurangnya Pak Zaki mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.